10 November 1945. Kota Surabaya meletus dalam pertempuran besar yang melibatkan ribuan pejuang Indonesia melawan pasukan sekutu. Hari itu dikenang sebagai Hari Pahlawan, lambang keberanian dan pengorbanan bangsa kita. Tetapi, apakah kamu tahu, di balik pertempuran ini masih ada misteri dan intrik yang jarang dibahas. Siapa sebenarnya yang membunuh Brigjen Malabi? Mengapa Inggris begitu agresif menyerang, dan adakah pengkhianatan di dalam tubuh pejuang? Untuk mengetahui semua itu, kamu harus menonton videonya sampai habis. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kota Surabaya menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia menggunakan Netherlands Indies Civil Administration dan bekerja sama dengan pasukan sekutu untuk mencapai tujuannya. Ketegangan semakin meningkat ketika pasukan Inggris dipimpin oleh Brigjen Albertine Walter Southern Malabi tiba di Surabaya pada Oktober 1945. Awalnya, mereka mengklaim datang untuk mengurus tawanan perang Jepang, tetapi aksi mereka di lapangan menunjukkan niat lain. Puncaknya pada 30 Oktober 1945, Malabi tewas dalam insiden yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Salah satu misteri terbesar dari pertempuran 10 November 1945 adalah kematian Brigjen Malabi. Versi resmi menyebutkan ia tewas dalam baku tembak di dekat Jembatan Merah. Namun siapa pelakunya sebenarnya tidak ada tahu yang pasti. Ada beberapa nama yang diklaim sebagai pembunuh Jenderal Malabi. Di antaranya adalah Abdul Aziz. Nama ini diungkap oleh Ama Altui, wartawan harian Sore Surabaya Post, dalam artikelnya yang berjudul "Kesaksian Saya Mengenai Terbunuhnya Brigadir Malabi". Abdul Aziz adalah anggota Tentara Keamanan Rakyat. Yang kedua adalah Ok Hendi Ronoto. Nama ini mengaku sebagai pelaku penembakan pada Malabi pada tahun 1977. Yang ketiga adalah Letnan Acichat. Beliau diduga sebagai penembak jitu yang membunuh Jenderal Malabi. Ia dikenal sebagai pasukan Simukerto Alap-Alap. Sosok yang paling kuat di balik terbunuhnya Jenderal Malabi adalah Letnan Acichat dan Abdul Aziz. Oke, kita akan fokus ke Letnan Acichat terlebih dahulu. Letnan Acichat merupakan salah satu tokoh pejuang yang lahir di Simokerto, Surabaya. Sosok Letnan Acichat turut berjasa besar dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Surabaya. Alki Kiramim Barara selaku cucu dari Letnan Acichat menceritakan mengapa sejarah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi tertutup rapat. Yang pertama, karena Letnan Acichat tahu bahwa terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi merupakan kejahatan perang. Saat ada gencatan senjata, lawan tidak boleh diserang. Itu merupakan hukum internasional yang mengatur peperangan, sehingga para pejabat pada saat itu sepakat menutup kasus ini. Ungkapnya saat acara selayang pandang yang diselenggarakan oleh Midtown Hotel Surabaya. Letnan Acichat merupakan salah satu sosok yang diduga sebagai penembak jitu yang membunuh perwira tinggi tentara sekutu tersebut. Yang kedua, adanya rasa bersalah dari Letnan Acichat dikarenakan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi merupakan pemicu utama perang 10 November 1945 dan menyebabkan ribuan korban berjatuhan, terutama masyarakat Surabaya yang gugur, kata Alki Kiramim Barara. Alki menjelaskan faktor ketiga adanya rasa malu dari Letnan Acichat karena niat awal hanya ingin mengambil mobil-mobil Jepang bersama rekannya. Letnan Acichat dan Usman Haji suka menyerbu iring-iring Jepang lalu diambil mobil-mobilnya.
Yang terkenal itu pengeroyokan di Blauran sebelum adanya Perang 10 November. Tuturnya, mengenai acara Selayang Pandang, Midtown Hotel Surabaya berkolaborasi dengan keluarga dari Letnan Acichat mengadakan sebuah storytelling di Town Hall Midtown Hotel Surabaya untuk mengungkapkan sejarah yang sudah tertutup selama puluhan tahun. Alasan dibuatnya acara Selayang Pandang karena Midtown Hotel Surabaya sesuai brand value Your Local Discovery menyajikan cerita sejarah lokal Surabaya. Acara itu disertai dengan menu makan malam khas Surabayaan seperti tahu campur, mie goreng Jawa, nasi goreng Jawa, serta gado-gado. Dengan diiringi musik keroncong dan dekorasi kemerdekaan membuat suasana di sana menjadi semakin meriah. Pada versi Abdul Aziz, seorang wartawan harian sore Surabaya Post bernama Ama Altui menulis bahwa pemuda yang menewaskan Malabi adalah Abdul Aziz. Tulisan tersebut ditayangkan di koran berjudul Kesaksian Saya Mengenai Terbunuhnya Brigadir Malabi tertanggal 10 November tahun 1982. Dalam ulasannya, Altui menyebut Abdul Aziz berasal dari kawasan Ampel dan saat peristiwa itu ia berusia sekitar 16-17 tahun. Altui juga mengungkapkan bahwa Abdul Aziz tercatat sebagai anggota Tentara Keamanan Rakyat dari Kesatuan Wilayah Sembongan. Pegiat sejarah Surabaya, Kuncarsono mengatakan apa yang diungkapkan oleh Altui di harian Surabaya Post bukan tanpa dasar, sebab Altui merupakan salah satu seorang pelaku sejarah dalam pertempuran itu sendiri. Kuncarsono mengatakan bahwa Abdul Aziz itu memang fakta pertama yang diungkap sama Altui, wartawan Surabaya Post. Yang pertama adalah karena Altui itu memang orang Ampel. Yang kedua, dia juga ikut peristiwa dan kemudian jadi wartawan. Nah, Haji Abdul Aziz ini tinggalnya di Ampel Menara dulu. Jadi pada tahun 1970, para veteran itu membuat kesaksian yang ditulis dalam buku Induk Perang Surabaya. Menurut Kuncarsono, usai menembak Malabi, Abdul Aziz kemudian melapor ke salah satu tokoh TKR, yaitu Dol Arnowo. Mendapat laporan itu, Dol Arnowo kemudian meminta Abdul Aziz merahasiakan dan jangan pernah mengungkapkan aksinya itu. Abdul Aziz kemudian melapor bahwa telah menembak mati Malabi, dan Dol Arnowo yang kemudian pernah menjadi wali kota itu meminta Abdul Aziz menyembunyikan rahasia, sehingga hingga akhir hayatnya Abdul Aziz tidak pernah mengaku dia menjadi pelakunya. Imbuh Kuncarsono. Kuncarsono menambahkan permintaan Dol Arnowo ke Abdul Aziz juga tidak pernah diketahui apa alasan pastinya. Namun dia menilai hal itu berkaitan dengan Konvensi Jenewa terkait larangan menembak seseorang jika bukan dalam situasi perang. Usai terbitnya tulisan Ama Altui di Surabaya Post, Abdul Aziz kemudian banyak dicari oleh wartawan dan para sejarawan. Namun Abdul Aziz tetap bungkam tak mengakui. Bahkan Kuncarsono menyebut Abdul Aziz sempat menyembunyikan diri dan tinggal di Kota Batu, Malang hingga akhir hayatnya. Meski telah diungkapkan Altui, tewasnya Malabi sendiri masih tetap menjadi teka-teki hingga saat ini. Beberapa teori mengatakan bahwa Jenderal Malabi tewas karena peluru yang salah sasaran atau friendly fire dari tentara Inggris sendiri. Ada juga yang mengatakan Malabi tewas karena terkena ledakan granat yang dilempar. Ada juga teori lain yang menyebutkan bahwa insiden ini sengaja dibiarkan membesar oleh pihak Inggris sebagai dalih untuk melancarkan serangan besar-besaran. Apakah ini murni kecelakaan atau ada konspirasi di baliknya? Setelah kematian Malabi, Inggris mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Mereka meminta semua rakyat Surabaya menyerahkan senjata dengan ancaman serangan besar-besaran jika tidak mematuhinya. Tetapi, mengapa Inggris memilih jalur kekerasan? Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa Inggris sebenarnya terjebak dalam kepentingan Belanda. Meskipun Inggris memiliki mandat dari sekutu untuk menjaga perdamaian, mereka memberikan dukungan tidak langsung kepada Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia.
Dengan mengerahkan artileri berat dan serangan udara, Inggris menciptakan salah satu pertempuran yang paling berdarah dalam sejarah revolusi Indonesia. Di balik pertempuran sengit ini, ada cerita tentang intelijen dan mata-mata Inggris yang memiliki jaringan informan di Surabaya, mampu mengetahui beberapa rencana pejuang. Namun pejuang Surabaya juga tidak kalah cerdik. Mereka berhasil menyusup ke markas Inggris untuk mencari informasi penting. Kebocoran informasi ini seringkali menjadi penentu dalam strategi pertempuran. Tetapi, adakah di antara para pejuang yang justru mengkhianati dan membocorkan rencana kepada musuh? Ultimatum Inggris pada 9 November 1945 dianggap sebagai langkah untuk menguji keberanian rakyat Surabaya. Mereka berharap rakyat akan menyerah, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ultimatum ini memicu persatuan yang luar biasa di antara pejuang dan rakyat biasa. Sebelumnya, ada upaya dari Soekarno untuk bernegosiasi dengan Inggris guna menghindari konflik besar. Namun, tekanan Belanda membuat Inggris tetap melancarkan serangan ini dan menunjukkan bagaimana politik internasional turut berperan dalam menentukan nasib Surabaya. Sejarah juga mencatat adanya dugaan pengkhianatan di tubuh rakyat Surabaya. Beberapa individu diduga diam-diam bekerja sama dengan sekutu, baik karena tekanan maupun iming-iming kekuasaan. Meski demikian, sebagian besar pejuang tetap loyal dan berjuang hingga titik darah penghabisan. Peristiwa 10 November 1945 adalah salah satu babak terpenting dalam sejarah Indonesia. Di balik heroisme yang kita kenang, ada banyak misteri dan intrik yang perlu kita pahami sebagai pelajaran. Kematian Malabi, agresi Inggris, dan intrik politik menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal senjata, tetapi juga strategi dan pengkhianatan. Sebagai bangsa, kita harus terus menghormati pengorbanan para pahlawan, sekaligus belajar dari sejarah untuk menjaga persatuan dan kedaulatan Indonesia. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kamu menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya. Mari kita terus belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.